Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Intan Permatasari, NIM 22042283, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjelaskan tugasnya, yang terdiri dari yang pertama instrumen yuridis untuk mengatur dan menjalankan pemerintah yang meliputi yaitu ada peraturan perundang-undangan, ketetapan, peraturan kebijakan, rencana planning, perizinan, dan instrumen hak perdataan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kabupaten atau Kota. Macam-macam keputusan. Yang pertama yaitu keputusan regulatif dan keputusan konstitutif. Yang kedua yaitu keputusan yang menguntungkan dan keputusan yang memberi beban. Yang ketiga keputusan kilat dan keputusan permanen. Syarat-syarat pembuat keputusan. Syarat pembuat keputusan yaitu ada dua, yaitu pertama adalah syarat material dan syarat formal. Syarat material yaitu keputusan harus dibuat oleh alat negara yang berwenang. Dan yang kedua yaitu isi dan tujuan sesuai dengan peraturan dasar. Dan syarat formalnya yaitu keputusan dan hubungan harus ditulis, dan yang kedua keputusan diberi dapat ditentukan, dan yang ketiga keputusan yang diumumkan tidak boleh dilewati. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara. Di sini ada ciri-cirinya yaitu peraturan kebijakan. Menurut Van Klaver CH adalah yang pertama, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang. Yang kedua, peraturan itu bisa berbentuk tertulis, bisa juga berbentuk tidak tertulis. Dan ketiga adalah peraturan itu memberikan petunjuk secara umum. Dan di sini ada juga fungsi dan penormaan peraturan kebijakan, yaitu menurut Markus Lukman, peraturan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna. Yang pertama yaitu sarana pengaturan yang melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut. Dan yang kedua yaitu sarana pengaturan bagi keadaan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga sarana pengaturan bagi kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, benar, adil dalam undang-undang tersebut. Dan yang kelima yaitu sarana pengaturan untuk mengatasi kendali peraturan perundang-undangan yang dimana sudah ketinggalan zaman. Dan yang kelima yaitu sarana kewenangan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pada perencanaan pemerintahan, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Dehaene, konsep rencana pemerintahan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang berkaitan dengan tujuan dan cara pelaksanaannya. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya Rahma Intan Permatasari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.